Oke, terima kasih untuk kelompok dari Mas Habib. Untuk kelompok selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mengenai produksi layar kuartal 1 manajemen ternak unggas akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan atau pemaparan kami yang berkaitan dengan produksi layar kuartal 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Nah, yang pertama ada Mbak Andini Yunitasari, NPM 9. Kemudian saya sendiri, Meliana Afifan Raini, NPM 12. Kemudian ada Mas Hendarto Kurniawan, NPM 20. Mas Muhammad Irfan Syaifuddin, NPM 22. Dan Mbak Oktaviana Pramukti, NPM 32. Next slide. Kemudian pada bagian pendahuluan atau latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Oktaviana Pramukti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi penduduk serta meningkatnya taraf hidup manusia yang diikuti dengan adanya kesadaran akan pentingnya suatu nilai gizi sebagai asupan makanan untuk kebutuhan manusia, maka kebutuhan gizi yang berupa protein hewani akan terus meningkat tiap tahunnya. Walaupun protein hewani yang berasal dari hewan berupa daging dan telur memiliki rasa yang lebih unggul. Ayam ras petelur menjadi ternak unggas yang sangat berpotensial untuk dikembangkan di Indonesia. Ayam ras petelur dibudidayakan untuk menghasilkan telur yang nantinya dapat dikomersialkan. Secara umum, perkembangan telur ayam dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha peternakan. Komoditas ayam memiliki prospek pasar yang baik yang didukung adanya karakteristik produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu harga yang relatif murah, serta akses yang mudah karena sudah menjadi barang publik yang merupakan pendorong utama penyedia protein hewani nasional. Slide selanjutnya, Mas. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana produktivitas dan juga penanganan ayam layar kuartal 1 dengan baik dan benar. Manfaat yaitu memberikan informasi tentang produktivitas dan juga penanganan ayam layar kuartal 1 dengan baik dan benar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, kemudian bab mengenai tinjauan pustaka akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Andini Yunitasari. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang kami gunakan. Nah, jadi untuk industri perunggasan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan protein hewani untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang kerja dari masyarakat sendiri. Nah, salah satu industri perunggasan yang memiliki peran penting seperti peternakan ayam petelur. Nah, dari peternakan ayam petelur ini sendiri biasanya menghasilkan produk telur konsumsi. Nah, ayam petelur merupakan ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk dimanfaatkan telurnya. Nah, dari ayam petelur ini juga memiliki beberapa produk yang bisa dihasilkan, seperti telur itu sendiri, kemudian ada ayam afkir, kemudian ada feses atau yang biasanya digunakan sebagai pupuk, dan juga bulu ayam seperti itu. Kemudian untuk ayam petelur sendiri ini memiliki beberapa tahapan periode pertumbuhan. Yang pertama yaitu ada fase pre-starter, kemudian ada fase starter, fase grower, dan fase pre-layer, fase layer 1, dan fase layer 2. Nah, ayam petelur yang biasanya dimanfaatkan adalah ayam petelur yang berada pada masa layer. Nah, ayam petelur fase layer ini merupakan ayam dewasa yang sedang menjalani masa bertelur dan masa produksinya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dari keberhasilan dari sebuah produktivitas ayam petelur sendiri, itu biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kualitas puletnya, kemudian manajemen pemeliharaannya, dan juga pakan yang diberikan. Nah, tinggi
atau rendahnya pencapaian performa dari ayam petelur ini sendiri itu biasanya tergantung dari manajemen pemeliharaan yang digunakan oleh masing-masing dari peternak. Next, selanjutnya, Mas. Oh ya, sudah. Baik, sekian presentasi yang saya berikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Andini atas pemaparannya. Kemudian masuk ke bab pembahasan yang akan disampaikan oleh dua rekan saya. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Hendarto Kurniawan, kemudian pada sesi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya, yaitu Muhammad Irfan Syafruddin. Kepada dua rekan saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu ada kandang anak ayam kuartal 1. Ukuran kandang untuk anak ayam umur adalah salah satu umur di sini biasanya itu 1 meter kuadrat untuk 10 ekor anak ayam. Sebagai alas kandang biasa digunakan kulit gabas tinggi sekitar 10 sampai 15 cm. Lalu kandang diberi lampu dengan daya 60 watt. Lampu ini bisa memberikan panas yang cukup bagi anak ayam. Apabila lampu tidak cukup memberikan mendekati sumber panas, dan apabila lampu cukup memberikan panas, maka anak ayam akan tersebar merata di dalam suatu kandang. Kandang yang baik untuk anak ayam adalah apabila di dalamnya terdapat suhu di sisi luar sebelah bawah, yaitu kandang berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Ventilasi kandang di sini merupakan hal yang sangat penting dan mengetahui tinggi rendahnya suhu suatu kandang. Beberapa ventilasi di sini sebaiknya disediakan tertutup agar bisa diatur. Next, selanjutnya. Oke, next selanjutnya yaitu ada kandang baterai untuk ayam petelur. Kandang baterai dimaksud adalah kandang yang berbentuk seperti rangkaian baterai, dipergunakan dalam pemeliharaan ayam petelur usia grower atau remaja umur 1,5 bulan sampai 4 bulan. Bentuk kandang baterai ayam fase awal mirip seperti baterai masa bertelur. Hanya bentuknya di sini persegi panjang. Kandang baterai ini dapat bermanfaat untuk kesuksesan beternak ayam kampung petelur Arab ataupun juga ayam petelur ras layer. Kandang baterai ini di fase awal bisa meningkatkan performa ayam petelur masa saat pertumbuhan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas telur pada masa layar. Lalu ada ransum ayam kuartal 1, umumnya ransum untuk fase pertumbuhan awal suatu ayam petelur digunakan protein ransum yaitu 15% dan energi 2.400 kilokalori per kilogram. Bahkan bahan pakan untuk menyusun ransum ayam fase ini sama seperti fase produksi untuk anak ayam. Perbedaannya pada penyusunan ransumnya karena kebutuhannya tidak sama. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Hendarto. Kemudian untuk presentasi mengenai pembahasan konsumsi pakan, HDP dan lain sebagainya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Kepada Mas Muhammad Irfan Syafruddin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang konsumsi pakan. Menurut Hendricks, menyatakan bahwa konsumsi ransum ayam petelur strain Isabon adalah 112 gram per ekor per hari. Konsumsi ransum salah satunya dipengaruhi oleh palatabilitas, kandungan kalor ransum.
suhu lingkungan, bobot badan ternak ayam, bobot telur yang dihasilkan, serta aktivitas ayam. Konsumsi ransum yang lebih sedikit dapat menurunkan biaya produksi yang berasal dari pakan sehingga mengurangi pengeluaran. Namun, rendahnya pemberian pakan terhadap ayam maka akan mempengaruhi oleh produktivitas ternak dikarenakan kurangnya nutrisi yang diberikan kepada ternak ayam, telur untuk pembentukan telur. Lalu, hand die production atau HDP. HDP adalah cara untuk menghitung produksi telur harian. Perhitungan adalah jumlah telur yang dihasilkan dibagi dengan jumlah ayam yang produksi dikalikan dengan 100% yang biasanya dihitung dalam waktu 1 minggu. Jadi perhitungan ini diambil rata-rata dalam jangka waktu 1 minggu. Next. Nah, lalu FCR atau Feed Conversion Ratio. FCR ini adalah menghitung jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ayam untuk menghasilkan 1 kg berat telur. Cara menghitungnya ialah jumlah pakan kumulatif yang dikonsumsi dibagi dengan jumlah berat telur yang dihasilkan dalam sebuah peternakan. Nilai FCR yang lebih kecil menandai bahwa terjadinya efisiensi pakan terhadap produksi telur dan tidak terjadinya pemborosan pakan, yang tentunya didukung dengan tata laksana yang baik. Lalu mortalitas. Mortalitas merupakan jumlah ayam yang mati selama pemeliharaan berlangsung dibagi dengan jumlah ayam pada awal pemeliharaan dikalikan dengan 100% yang bisa dihitung selama 1 minggu dan yang diambil yaitu rata-rata dalam 1 minggu tersebut. Sistem manajemen pemeliharaan ternak yang baik dan benar akan menekan mortalitas ayam yang dipelihara sehingga nilai atau angka kerugian yang dihadapi akan semakin kecil yang disebabkan oleh ternak mati. Jadi semisal ayam tersebut semakin rendah nilai mortalitasnya, maka manajemen tersebut sudah dinilai lebih baik. Next. Nah, selanjutnya pemotongan paruh atau debagging. Pemotongan paruh pada ayam tipe lehon dan jenis ayam petelur umumnya dipotong yaitu pada saat ayam tersebut berumur 10-14 minggu. Paruh bagian atas dipotong dengan lebih pendek dari yang bawah atau dipotong sekitar 1/3 atau 2/3 bagian atau juga bisa ukuran 0,45 sampai 0,63 di depan nostril. Hal-hal yang di sini perlu diperhatikan dalam pemotongan paruh ini apabila kita akan melakukan pemotongan paruh yaitu 1, tidak dilakukan saat periode vaksinasi. 2, memberikan ransum dengan segera setelah paruh dipotong. Yang ketiga, menambah jumlah makanan atau minuman yang disediakan setelah paruh dipotong. Yang keempat, dilakukan saat suhu dingin atau sore hari atau pagi hari. Yang kelima, tidak dilakukan saat menjelang bertelur. Lalu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ini dimulai ayam yang sudah mati harus segera dibuang pada tempat pembuangan khusus atau bisa juga dibakar. Apabila sakit segera diobati ataupun juga dikarantina. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Irfan dan Mas Hendarto. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan berkaitan tentang materi presentasi pada kali ini. Keberhasilan dalam produktivitas ayam petelur dipengaruhi oleh kualitas pulet, manajemen pemeliharaan, dan pakan yang diberikan. Kandang yang baik untuk anak ayam adalah apabila di dalamnya terdapat suhu di sisi luar sebelah bawah kandang berkisar yaitu 30-32 derajat Celcius. Kandang baterai adalah kandang yang berbentuk seperti rangkaian baterai dipergunakan dalam pemeliharaan ayam petelur usia grower. Bahan pakan untuk menyusun ransum ayam fase layar kuartal 1 sama seperti fase produksi untuk anak ayam pada umumnya. Bernada HDP adalah cara untuk menghitung produksi telur harian. FCR adalah menghitung jumlah pakan yang dibutuhkan oleh ayam untuk menghasilkan 1 kg berat telur.
Mortalitas adalah jumlah ayam yang mati selama pemeliharaan berlangsung dibagi dengan jumlah ayam pada awal pemeliharaan dikalikan dengan 100% yang bisa dihitung selama 1 minggu. Pemotongan paruh pada ayam petelur umumnya pada saat ayam berumur 10-14 minggu. Untuk mencegah timbulnya penyakit unggas menular harus dilakukan dengan vaksinasi dan juga perlu pemberian vitamin dan obat-obatan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana limitasi waktu yang akan saya berikan adalah 15 menit dengan 2-3 orang penanya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi mengenai presentasi pada kali ini, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Mbak. Iya, silakan Mbak Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dewi Fatmasari, saya izin bertanya kepada kelompok 4. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Hindarto. Pertanyaan saya mengenai kandang baterai. Pertanyaan saya itu mengapa kandang baterai di fase awal dapat meningkatkan performa ayam petelur saat pertumbuhan serta dapat meningkatkan produktivitas telur pada masa layar. Nah, apa keuntungan dari kandang baterai tersebut sehingga dapat meningkatkan performa dan produktivitas ayam petelur di fase layar? Terima kasih, Mbak. Baik, kepada penanya pertama, kemudian pada 2 pertanyaan berikutnya saya persilahkan. Kepada rekan-rekan dari kelompok 4, apabila ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi Fatmasari berkaitan mengenai kandang baterai kenapa dapat meningkatkan performa dan produktivitas, kemudian keuntungan dari penggunaan kandang tersebut, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Izin bertanya, Mbak Afifah. Iya, Mas Rizal, silahkan. Izin bertanya untuk kelompok selanjutnya ini, adakah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan ransum bagi ayam layar fase kuartal 1 ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ayam layar tersebut yang dipelihara? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada Mas Rizal, terima kasih atas pertanyaannya berkaitan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada pemberian atau penyusunan ransum. Kemudian saya memiliki satu kesempatan lagi kepada seorang penanya untuk bertanya mengenai materi produksi layar kuartal 1, sehingga kita memiliki 3 orang penanya yang kemudian akan kelompok kami jawab. Kepada satu orang penanya tersebut, saya persilahkan, ataupun kepada teman-teman atau rekan-rekan saya, kelompok 4 yang ingin menjawab atau menanggapi mengenai 2 pertanyaan terkait sebelumnya, saya juga persilahkan. Oke, Mbak. aku izin. Oh ya, Mbak Adin. Oh ya udah. Ya, aku izin menjawab dari pertanyaan Mas Syahrizal ya mengenai ada nggak hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita menyusun ransum bagi ayam pada fase kuartal 1. Nah, jadi saat menyusun ransum bagi ayam fase kuartal 1 ini, kita perlu memperhatikan adanya penggunaan bahan pakan yang berkualitas dengan baik. Nah, yang selanjutnya kita juga harus memperhatikan seperti restricted feeding atau pembatasan pemberian ransum. Nah, kenapa hal ini harus dilakukan gitu? Kenapa harus ada pembatasan pemberian ransum? Dikarenakan ketika kita memberikan bahan pakan kepada ayam pada masa fase kuartal 1 ini, nantinya jika pakan yang diberikan itu berlebihan, nantinya akan terjadi penimbunan lemak kepada ayam tersebut. Karena pada
fase ayam ini tuh sebenarnya dia berfungsi sebagai petelur dan juga biasanya dapat juga berfungsi sebagai pedaging seperti itu. Nah, ketika penimbunan lemak ini terjadi, maka nantinya produktivitas itu tidak terfokus kepada produksi telurnya, akan tetapi malah nantinya akan berfokus kepada pedagingnya seperti itu. Nah, kemudian untuk pada saat pertama-tama, maksudnya pada saat ayam masih kecil pun, ketika kita memberikan pakan yang terlalu banyak atau over seperti itu, nantinya akan menimbun dari pertumbuhan alat-alat reproduksi ayam tersebut. Nah, kemudian dari pembatasan pakan ini juga dapat berpengaruh kurang baik seperti itu ya. Seperti yang pertama, yaitu untuk produksi telurnya, total per tahunnya itu dapat menurun seperti itu. Kemudian untuk angka kematiannya juga akan lebih tinggi. Kemudian untuk penggunaan energi yang tidak efisien pada saat memasuki tahap produksi seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu pemberian pakan yang terlalu banyak ini nantinya akan berpengaruh kepada cepat mencapai fase dewasanya, seperti fase dewasa kelamin ataupun pada saat kita sering sebut dengan masa dini seperti itu. Gimana Mas Sahrizal? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Mbak Andini atas jawabannya diberikan. Terima kasih. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi tentang kandang baterai pada ayam petelur. Di sini kan tadi kandang baterai di fase ini dapat, jika menggunakan kandang baterai itu dapat meningkatkan performa Mbak lah. Tapi dalam penggunaannya itu pertama harus tepat agar yang dihasilkan dapat sesuai ekspektasi dari peternak. Nah, kenapa dapat meningkatkan performa dari ayam tersebut? Yaitu yang pertama dikarenakan jika menggunakan kandang baterai itu kasus kanibalisme atau pada ayam saling mematuk itu loh Mbak, saling mematuk dan tidak ada deflasi kematian ayam saat itu bisa ditekan, maksudnya gitulah Mbak, berkurang dibandingkan sistem liter ataupun dengan sistem sled. Yang kedua ada ayam bisa mendapatkan kesempatan dan jatah pakan yang rata dan sama sehingga pertumbuhan berat badan bisa merata. Dengan penggunaan kandang baterai di fase awal pertumbuhan, maka uniformity body weight akan bisa mencapai 90%, bahkan bisa lebih. Lalu selanjutnya ada dengan kandang baterai grower ini bisa membuat standar berat badan yang dikehendaki suatu peternak memiliki peluang besar dan masuk dengan bobot badan yang hampir sama. Lalu selanjutnya ayam mudah dikontrol saat dilakukan pelakuan dalam program vaksinasi dan pengobatan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi? Baik, terima kasih Mas Hindarto. Iya, sudah menjawab. Kemudian saya ingin bertanya apakah ada satu orang penanya sebagai penanya terakhir sebelum sesi tanya jawab ini saya tutup. Karena sepertinya tidak ada penanya lagi dari rekan-rekan semua, maka saya akan tutup presentasi pada siang hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dan lain sebagainya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat kelompok yang sudah presentasi. Mungkin itu saja presentasi pada siang hari ini. Untuk presensi nanti akan saya koordinasikan lewat grup saja. Kurang lebihnya dalam saya menjadi moderator pada mata kuliah manajemen ternak unggas pada siang hari ini masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.